Oke, siap. Romo Eman siap. Siap, sudah ikuti dari tadi. Selamat malam, Ling Ling. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin baik kalau Bapak Ibu mengenal saya dari suara saya dan wajah saya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa bertemu dengan Romo David dan untuk pertama kalinya. Kemudian yang paling spesial untuk saya itu saya bisa bertemu dengan teman kelas saya waktu kuliah, itu Romo Matius Wuwu. Tadi saya lihat beliau sempat kelihatan gambarnya dan semoga sekarang dia tetap mengikuti. Saya diberikan waktu 10 menit dan akan saya memanfaatkan waktu itu untuk men-sharingkan pengalaman saya tentang bagaimana mengatasi krisis bersama Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang tunggal. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Oke, karena tujuan saya bukan untuk menyanyi, sekarang saya akan men-sharingkan pengalaman saya tentang bagaimana Bunda Maria selalu berjalan bersama saya dalam krisis-krisis hidup yang saya alami. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Romo Martinus Emmanuel Ano, Imam Keuskupan Denpasar, bekerja di salah sebuah paroki di Bali Barat, namanya Paroki Santo Petrus Negara, Jembrana. Saya ditabiskan pada 4 Oktober tahun 2006 di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kute. Sejauh ini sudah menjalani imamat selama 13 tahun dan jalan 14 tahun. Mengenyam pendidikan menjadi imam itu selama 13 tahun. Dan baru tahun ke-13 saya betul-betul mengalami bagaimana Bunda Maria berperan sangat penting dalam perjalanan panggilan saya dan juga tugas perutusan saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pertama-tama, terima kasih untuk Romo David yang telah men-sharingkan 7 krisis yang pernah dialami oleh Bunda Maria. Tapi dalam konteks sharing pada kesempatan ini, saya itu coba men-sharingkan krisis yang dialami oleh Bunda Maria itu justru setelah Yesus mati. Sebagai seorang ibu, ia ditinggal oleh putra terkasihnya, juga ia sudah lama ditinggalkan oleh Yusuf sebenarnya. Sebagai seorang ibu yang hidup tanpa punya anak dan suami, siapakah yang menjadi tumpuan hidup? Maka untuk saya, krisis terbesar Bunda Maria itu sudah ketika Yesus tidak ada. Nah, dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa setelah Yesus ini tidak ada, Yesus memang sudah memberikan Bunda Maria kepada Yohanes sebagai simbol pemberian kepada gereja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Romo David. Jadi terima kasih Romo. Dan yang paling penting itu Bunda Maria punya sikap. Maria itu mau berkumpul dengan para rasul untuk berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika para rasul berkumpul untuk berdoa, waktu itu baru mereka menerima anugerah Roh Kudus. Tapi menurut saya Roh Kudus itu datang karena sudah duluan ada dalam diri Bunda Maria, yang memang karena Bunda Maria itu menjadi satu-satunya pribadi yang dikandungi oleh Roh Kudus. Maka tadi Romo David bilang, kita kelompok karismatik ini yang sangat mengagumi dan mengagungkan Roh Kudus memang baik untuk juga berkiblat kepada Bunda Maria.
Karena satu-satunya orang yang sudah dikandungi oleh Roh Kudus itu Bunda Maria, dan kalau kita terus mau dijiwai oleh Roh Kudus memang tidak bisa melepaskan diri dari Bunda Maria. Nah, untuk saya menariknya bagaimana Bunda Maria keluar dari krisis dengan menjadikan doa sebagai sumber kekuatan, dan yang kedua berkumpul bersama para rasul. Jadi kekuatan doa itu menjadi sangat istimewa ketika kita merana, ketika kita mengalami krisis. Mungkin kita masih ingat kalau 2 hari lalu Paus Fransiskus mengajak kita untuk melakukan doa sedunia untuk mengatasi krisis yang sedang menimpa kita, badai virus corona. Karena memang tidak ada pilihan lain yang membuat kita cepat keluar dari persoalan dan krisis kalau kita tidak berdoa. Nah, untuk saya pribadi, Bunda Maria ini pasti peduli dengan krisis yang saya dan kita semua alami, juga badai virus corona ini. Itulah alasan kenapa Paus Fransiskus beberapa saat lalu, begitu badai virus corona ini melanda dunia, dia meminta kita untuk berdoa kepada Bunda Maria yang tak bernoda sebelum berkat Urbi et Orbi itu. Kenapa? Bunda Maria itu punya peran penting, dan menurut saya Bunda Maria itu tahu itu nih, ini krisis penderitaan ini akan terjadi, dia tahu. Kenapa saya bilang gitu? Karena waktu dia menampakkan diri kepada 3 orang bocah di Fatima tahun 1917, Bunda Maria sudah berbicara tentang penderitaan-penderitaan dunia. Kalau perang tidak ada, akan ada penderitaan. Dan penderitaan badai virus corona ini saya pikir salah satu hal yang pernah diramalkan oleh Bunda Maria. Maka bagaimana kita keluar dari krisis ini? Ya, kita harus berjuang bersama Bunda Maria. Tidak ada pilihan lain. Karena apa? Bunda Maria itu bagi saya sangat peduli. Sebagai imam, sebagai seorang pengikut Yesus, Bunda Maria sangat peduli. Karena ia sudah menunjukkan kepedulian itu waktu ia hadir dalam pesta perkawinan di Kana, di mana keluarga mengalami krisis kekurangan anggur, dan Bunda Maria orang pertama yang peduli. Sehingga dalam krisis-krisis seperti sekarang, menurut saya orang pertama yang peduli juga Bunda Maria. Pasti Bunda Maria selalu mendoakan kita. Maka menurut saya pilihan dari kelompok KTM untuk berbicara dan merenungkan tentang mengatasi krisis bersama Bunda Maria, saya acungi jempol dan hebat. Ini memang pilihan yang harus kita lakukan sekarang. Nah, untuk saya, kenapa bagi saya Bunda Maria itu spesial? Satu, ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak, ternyata ada wartawan yang sukses mengambil foto bahwa yang menyelamatkan dia itu adalah Bunda Maria yang datang memeluk dan merangkulnya. Di kamar saya tidur juga ada gambar Bunda Maria sedang merangkul Yesus dan sebuah domba, dan saya membayangkan diri ada di sana. Jadi dalam setiap tidur, dalam setiap pelayanan saya yakin bahwa Bunda Maria juga selalu memangku saya. Makanya sejak beberapa tahun lalu bertugas di negara, saya itu sudah membuat tekad agar tidak ada hari yang tidak dilewati tanpa doa rosario. Setiap hari saya harus berdoa rosario. Nah, gilirannya pada tahun 2014, waktu saya masih tugas di Dompu, saya diajak untuk pergi ke Tanah Suci, dan waktu itu masih peranggasanya panas sekali tahun 2014. Banyak orang pengunjung yang mau bersiara itu batal, tetapi kami nekat pergi. Dan apa hasil dari kenekatan itu? Ternyata waktu tahun sebelumnya kita pergi itu susah sekali lewat di tempat perhentian ke-13 yang dilukiskan oleh Romo David tadi, bahwa waktu Yesus diturunkan dari salib, biasanya kalau kita pergi siara, pasti Bapak Ibu pernah juga, susah melewati tempat itu karena antriannya panjang. Tapi tahun 2014, tahu nggak? Justru kami mendapat kesempatan bisa merayakan Ekaristi hari Minggu persis di kaki salib Yesus, di mana Bunda Maria memangku Yesus seperti yang sudah diungkapkan oleh Romo David. Dan untuk saya itu spesial untuk saya. Pertanyaannya, kenapa saya pernah mendapat kesempatan itu? Padahal yang tour guide yang antar kita bilang, Romo itu hoki, susah untuk mendapat kesempatan misa di sini. Bahkan uskup pun tidak pernah bisa misa di sini. Tapi kali ini Romo bisa, itu spesial untuk Romo. Jadi untuk saya itu sebuah bentuk kepedulian dan perhatian Bunda Maria. Dan memang dalam perjalanan pelayanan saya sebagai imam juga ada banyak krisis yang dihadapi, baik dari dalam atau dari luar, dan saya selalu kembali ke Bunda Maria untuk memohon pertolongan dan bantuan. Dan pulang dari sana, apa yang terjadi? Saya terus mendekatkan diri kepada Bunda Maria, karena waktu itu paroki saya namanya Paroki Santa Maria Santo Yosef di Dompu. Nah, tahun 2016 pas
pintu belas kasih, saya diajak ke Tanah Suci juga, mampir di Lourdes, dan bukan di Tanah Suci, di Eropa, mampir di Lourdes dan Fatima. Saya itu merasa terkesan dengan cerita tentang penampakan Bunda Maria berturut-turut beberapa bulan, dari bulan Mei sampai Oktober, justru pada tanggal 13. Untuk saya itu sesuatu yang istimewa. Lalu pulang dari sana saya mulai mencanangkan di paroki untuk misa wajib setiap tanggal 13. Dan buah dari misa itu 1 tahun kemudian saya diajak lagi pergi ke Lourdes dan Fatima lagi. Persis saya mencapai usia imamat yang ke-13. Jadi untuk saya 13 tahun lalu itu sangat spesial karena kedekatan dengan Bunda Maria, karena devosi kepada Bunda Maria. Lalu pas saya memasuki usia imamat ke-13, malah saya dibawa lagi oleh Bunda Maria ke Fatima dan Lourdes. Dan masih ada banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa rasanya kita tidak perlu takut apapun bentuk badai dan krisis. Kalau kita berjalan bersama Bunda Maria, Bunda Maria itu orang pertama yang sangat peduli dengan kita. Bapak Ibu, saya pikir itu saja dulu sementara sharing yang bisa saya sharingkan terkait dengan bagaimana Bunda Maria bekerja dalam diri saya, dalam imamat saya, dalam pelayanan saya, justru dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawi saya. Satu hal yang pasti yang saya tetap percaya, kenapa ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak, justru Bunda Maria datang membantu. Karena ternyata Paus Yohanes Paulus II itu punya devosi khusus kepada Bunda Maria. Sukses meruntuhkan komunisme di Eropa Timur karena dia berasal dari Polandia, itu karena kedekatannya dengan Bunda Maria. Dan yang paling penting, sebagai hadiah spesial untuk Bunda Maria, sebelum ia meninggal, ia memperkenalkan salah satu peristiwa yang bernama peristiwa terang. Jadi itu saja kesaksian saya Bapak Ibu, semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih banyak untuk kesempatan, terima kasih banyak untuk Ling-Ling, terima kasih banyak juga untuk Acen yang sudah mengantar saya ke grup ini. Terima kasih banyak untuk Romo David, selamat berkenalan, semoga kita bertemu lagi. Dan salam untuk teman kelas saya, Pater Matius Wuwu, yang juga tadi bergabung di grup ini. Oke, selamat malam, semoga Tuhan memberkati. Sharingnya. Terima kasih, sama-sama. Ya, Puji Tuhan. Yuk. Makasih Romo David. Romo Eman ya namanya ya. Hah? Iya kan? Saya benar namanya ya. Romo Eman. Romo Eman. Benar. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Romo Matius sementara ini mungkin off dulu karena dia mesti pergi ke bagi-bagi makanan kepada anak-anak di jalanan, anak-anak di pinggir jalan itu. Jadi sementara ini Romo Matius off. Terima kasih banyak Romo David, Romo